Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara iblis berkembang biak. Sebagai musuh abadi manusia sampai kiamat, iblis akan terus menggoda dan menyesatkan orang-orang dari golongan Bani Adam. Mereka tidak perlu khawatir tentang jumlah populasi mereka yang besar karena mereka juga terus bertambah. Bagaimana iblis berkembang biak? Apakah kalian tahu pasukan iblis yang begitu besar berada di mana? Kita harus menyadari bahwa ulama berpendapat berbeda-beda tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana iblis berkembang biak, kelompok pertama menganggap iblis sebagai malaikat. Said bin Musayyib dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas adalah ulama yang berpendapat seperti itu. Mereka mengatakan bahwa iblis adalah pemimpin semua malaikat di langit dunia, lapisan langit yang paling bawah dari 7 lapisan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa iblis itu sebelumnya bernama Azazil dan juga bernama Al-Harits. Akan tetapi ada bantahan yang datang dari kelompok yang menganggap iblis sebagai malaikat, karena jika iblis benar-benar malaikat, ia pasti akan mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sifat malaikat adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kata firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ada golongan kedua yang menyatakan bahwa iblis adalah anggota jin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia mendurhakai perintah Rabb-Nya karena berasal dari jin, seperti halnya manusia. Iblis berkembang biak. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Perkembangan iblis menunjukkan bahwa mereka juga membutuhkan makanan dan minuman. Hal ini mengikuti apa yang dikatakan Al-Hasan. Dia menyatakan bahwa iblis butuh makan dan minum, sedangkan malaikat tidak makan atau minum. Sehingga itu menunjukkan bahwa iblis termasuk golongan jin, bukan malaikat. Dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah, jin menjelaskan tentang apa yang mereka makan dan minum. Ini mencakup hal-hal seperti makan, minum, menikah, dan melahirkan anak. Perkembangan manusia dan jin memiliki perbandingan 9:1. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 diantaranya adalah jin dan 1 diantaranya adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Dengan mempertimbangkan perbedaan mereka, jelas mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa jin, terutama iblis, memiliki cara yang berbeda untuk berkembang biak. Iblis bertelur untuk menghasilkan anak, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Ketika iblis tiba di dunia, dia menikahi dirinya sendiri dan menghasilkan 4 telur yang berbeda, diberikan 1 telur di setiap sisi bumi. Oleh karena itu, semua setan yang ada di dunia ini berasal dari telur-telur tersebut. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana iblis menghasilkan keturunan. Sesungguhnya, iblis menggabungkan farjinya dengan farji dirinya sendiri dan menghasilkan 5 telur. Ini menunjukkan garis keturunan iblis. Disebutkan bahwa iblis menikahkan paha kanannya dengan paha kiri. Dan Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya dan farji pada paha kirinya. Kemudian iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Setelah itu keluarkan 10 telur setiap hari, dan dari setiap telur keluar 70 setan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Apakah Anda tahu di mana iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai tempat istananya. Ini dipilih karena lautan sangat luas. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir menyatakan bahwa laut adalah tempat istana iblis. Dia menjelaskan bahwa iblis berada di lautan karena mereka memilih lautan sebagai istana mereka dan memiliki banyak tentara. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Apa yang kamu lihat?" Ibnu Sayyad menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Kemudian Rasulullah bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadits ini berasal dari Imam Ahmad. Itu adalah penjelasan perkembangbiakan iblis. Bahkan saat mereka melahirkan, iblis juga butuh makan dan minum. Disebutkan bahwa iblis pun juga melahirkan anak. Dibandingkan dengan jumlah kelahiran manusia, jumlah kelahiran iblis 9 kali lebih banyak daripada jumlah kelahiran manusia. Banyak dari mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi mereka kesempatan untuk menggoda manusia. Ini adalah apa yang iblis katakan dalam firman-Nya, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Jika engkau memberi saya waktu sampai hari kiamat, saya pasti akan menyesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Dan Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sungguh, balasanmu semua adalah neraka jahanam, sebagai pembalasan yang cukup." Surat Al-Isra, ayat 62-63. Semoga saja video ini bermanfaat buat Anda semua, dan semakin menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.